Shalom. Iya, terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan ini pada saya. Puji Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semua kita ya tidak mudah ya berada di satu negara yang ya di sini kita merasa kita ini perantau atau lain sebagainya ya. Tapi saya percaya kita bukan termasuk orang-orang yang kabur aja dulu ya. Ini lagi benar-benar trending topik di Indonesia ya, semua pada mau kabur dari Indonesia gitu ya. Tapi ya mau di mana saja yang namanya pergumulan, masalah itu selalu ada. Di Indonesia orang berpikir mau lari ke luar negeri ya untuk kehidupan yang lebih baik ya. Sekarang lagi pada berbondong-bondong ya, dan mereka semua di sana lagi berkata berbahagialah kalian yang sudah ada di luar negeri gitu ya. Tapi saya percaya ya di sini pun kita semua pasti punya pergumulan dan tantangan juga kan. Ya bahkan mungkin ada sebagian orang berkata saya tuh ya pengen Bu sebenarnya di Indonesia, tapi gimana? Jadi mau dimanapun juga yang namanya hidup itu ya pasti ada masalah ya. Jadi kalau saudara masih ada masalah itu berarti masih hidup. Ya kalau sudah nggak ada masalah berarti sudah mati itu ya. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang dia juga dibuang saudara ke satu negara yang bukan negaranya, dan itu bukan karena kemauannya tapi karena kemauan Tuhan. Saya percaya bahwa dalam hidup ini dimanapun kita berada, apapun yang terjadi di hidup kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, amin. Tapi bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan dan yang mengasihi Tuhan loh. Ya, kalau nggak mengasihi Tuhan ya mungkin bikin-bikin jalan sendiri, saudara akan berputar-putar di padang gurun, lebih lama, lebih stres. Ya, tapi bagi orang yang berjalan bersama Tuhan itu Tuhan turut bekerja. Ya, tidak buat semua orang ya, ingat ya. Tapi bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, di Alkitab ada seorang tokoh, saya mengambil Daniel hari ini, bukan karena suami saya namanya Daniel ya, tapi di Alkitab ya. Kita lihat bersama ya, ketika itu bangsa Israel itu siklusnya menghormati Tuhan, bertobat, lalu disertai Tuhan, berdosa, lalu dihukum Tuhan, lalu bertobat lagi, dipulihkan Tuhan lagi, disertai Tuhan lagi, lalu berdosa lagi, dihukum lagi, menderita lagi, bertobat lagi, ya dikasihi lagi, berdosa lagi, seperti itu. Ya, saya berdoa kita tidak seperti itu, amin. Karena kita sudah belajar dari Alkitab, nggak enak kita hidupnya itu seperti itu. Kalau udah tobat ya tobat terus, amin. Jangan balik-balik lagi supaya hidup itu nggak menderita, karena dosa itu membawa penderitaan. Lalu ketika bangsa Israel di satu saat mereka itu memberontak terhadap Tuhan, mulai mengikuti keinginan daging mereka, menyembah berhala dan beralih daripada Tuhan. Tuhan izinkan ya mereka diserang oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Ya, dan akhirnya saudara, beberapa orang itu dibawa ke Babel, bukan karena keinginan mereka. Termasuk di dalamnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, jadi pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim itu pada waktu Raja Yehuda, ya itu dikatakan di Alkitab, maka Nebukadnezar itu datang ke Babel menyerang Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Dan Tuhan izinkan kota itu ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar, ya atas seizin Tuhan. Jadi jangan berpikir setelah kita anak Tuhan itu enak terus ya. Seringkali memang Tuhan izinkan ya supaya ada satu peristiwa yang membuat kita merasa tertekan, tersesak, lalu kita ini tujuannya supaya kita ini bertobat. Tuhan izinkan, Tuhan menyerahkan, Alkitab berkata, Raja Yoyakim dari Yehuda pada waktu itu, ya bahkan bukan cuma rajanya yang ditaklukkan, semua perkakas di rumah Tuhan itu dicuri. Kita tahu waktu itu saudara, bait Allah itu emas ya, itu semua perhiasan yang mahal dipakai untuk pembangunan bait Allah. Dan ketika Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, semua itu diambil saudara. Dan Tuhan izinkan, padahal itu adalah barang-barang yang kudus dan ditahbiskan untuk menyembah
raja Tuhan ya. Lalu Tuhan izinkan dirampas semuanya, perkakas rumah Tuhan dibawa ke Babel. Bahkan ketika itu bukan hanya rumah Tuhan saudara, raja bertitah kepada tangan kanannya pada waktu itu Aspenas, dia bilang ya ambil beberapa orang Israel, anak-anak muda yang mereka itu punya kecerdasan di atas rata-rata, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pinter, bawa ke Babel untuk bekerja bagi raja ya. Dan di antara mereka pada waktu itu raja itu bilang begini, kalau kita lihat di Daniel pasal yang pertama ayat yang keempat, yang dipilih itu siapa? Raja bilang begini, raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka yang apa? Anak-anak muda, dikatakan ayat 4, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, hidupnya itu baik, ya, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja, supaya mereka itu diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan lalu mereka akan bekerja di istana raja. Dan ini bukan kemauannya Daniel saudara, tapi dia terpilih di antara orang-orang yang dipilih pada waktu itu. Ya kalau ditanya sama Daniel mau nggak dia ke Babel, mungkin dia nggak mau. Tapi ya apa daya, dia terpilih di orang-orang yang cakap. Ya tapi sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat ini berkata dicari orang-orang yang hidupnya itu tidak bercela. Bayangkan loh, untuk bekerja kepada seorang raja kafir yang tidak mengenal Tuhan, itu aja dipilih orang-orang yang hidupnya itu baik, yang tidak bercela. Ya, apalagi kita untuk Tuhan saudara. Maka kita harus mempersembahkan hidup yang kudus. Ya, karena Tuhan tuh pakai memang orang-orang yang seperti itu. Raja yang tidak mengenal Tuhan ini dipakai Tuhan untuk memilih. Yang dipilih bukan orang sembarangan. Orang yang hidupnya tidak bercela. Dimanapun engkau berada, ayo hidup kudus, amin. Karena itu satu-satunya cara agar Tuhan tuh bisa pakai hidupmu. Dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kalau hidup kita penuh dosa, Tuhan gak bisa pakai kita saudara. Sebaliknya setan yang akan pakai kita justru. Tapi kalau kita hidup kudus, maka itu syarat pertama. Pilihan Tuhan itu atas hidup kita. Waktu kita ini hidup kudus, tidak bercela. Maka saya berdoa buat kalian anak-anak muda yang ada di negeri orang ini. Yang pertama sekali persembahkanlah hidupmu itu kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan ya berkenan kepada Tuhan. Waktu kita sudah dapatkan perkenanan Tuhan, yang lain itu tinggal cara Tuhan aja yang akan bekerja. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, ya saudara, rasanya Tuhan nggak bisa ya pakai hidup kita. Di Alkitab semua orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, hidup kudus ya. Dan dipilihlah mereka ini. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan Alkitab berkata karena mereka ini hidupnya memang kudus, tidak bercela. Ketika dibawa di istana raja, mereka dikasih makan makanannya raja. Ya bayangkan loh. Dan disuruh minum anggur wine itu yang buat raja. Tapi mereka memilih untuk tidak menajiskan diri dengan apa yang menjadi santapan raja. Mereka bilang enggak. Lalu pada waktu itu kepala makanan dan minuman di istana berkata, kenapa kamu harus makan ini? Karena ini makanan pilihan supaya kamu tuh sehat, otakmu pintar dan cerdas. Tapi mereka bilang bisa diuji. Kami enggak mau menajiskan diri dengan makanan raja dan minum-minuman raja, anggur semua itu. Kami akan menjaga hidup kami dan kamu bisa uji. Lalu dibikin percobaan saudara, mereka yang dikasih makanan raja dengan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ternyata kecerdasan mereka justru melampaui rata-rata orang-orang yang ada di sana. Waktu kita ini hidup takut Tuhan saudara.
Dan kita punya hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita nih jadi orang yang berhikmat. Nggak peduli latar belakang pendidikanmu. Waktu kau hidup takut Tuhan, Alkitab berkata di depan raja-raja kamu akan berdiri. Itu janji Tuhan. Saya nggak pernah mau mendoakan orang kalau minta didoakan. Maaf ya. Bukannya saya ini nggak mau kerja sebagai hamba Tuhan, tapi tugas saya bawa saudara ketemu Tuhan. Nggak ada pendeta hebat, yang ada tuh Tuhan yang hebat, amin. Kau harus ketemu dengan Tuhan sendiri, ya. Untuk doa kita didengar Tuhan tuh, untuk doa tuh nggak ada just tip. Ya, kalau beli barang dari sini ke Indonesia masih ada just tip, dari Indonesia ke sini ada just tip. Tapi untuk doa nggak ada just tip, termasuk lewat pendeta nggak ada. Ya, saya selalu berkata, nggak usah titip doa sama pendeta. Nggak ada lah pendeta mau nangis buat lu. Jujur aja ya nggak? Ya, coba tolong mikir. Ya, nggak ada. Karena doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati. Saya nggak mungkin berdoa dari hati lah buat kalian. Siapa? Lu bukan anakku, iya nggak? Ya, saya akan menangis buat orang yang ada di hati saya. Ya, makanya saudara nggak usah titip doa. Makanya Yesus ketika perempuan-perempuan menangis waktu dia pikul salib, Yesus bilang apa? Nggak usah nangis buat aku, tangisi dirimu sendiri dan keluargamu. Ya, karena ya jujur emang iya. Ya, saya paling nggak suka apalagi kalau orang, Bu, doakan suami saya. Ya, kenapa suami saya selingkuh? Saya nggak mau doakan suamimu, Bu. Kenapa? Saya nggak cinta sama suamimu. Ya, saya nggak akan doa sungguh-sungguh buat suamimu. Saya kalau doa buat suami saya nangis karena saya cinta sama suami saya. Saudara ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya? Jadi nggak usah terlalu apa ya, saudara. Orang Kristen itu banyak pemahaman yang keliru, tapi dihidupi terus. Enak banget loh ya, titip doa ya, Bu, kagak. Ya, kau pikir Tuhan bisa kau titip-titipi? Ya, saya mau berangkat ke Yerusalem, Bu, titip doa nanti taruh di tembok ratapan. Goblok. Ya, lu pikir setelah pendeta bawa doamu di tembok ratapan, dimasukin gitu terus Tuhan itu bergetar-getar gitu di surga, tembok ratapan pret. Ya, saya selalu bilang, nggak ada, jangan titip doa. Ya, please, karena Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan tuh nggak bisa diwakili oleh siapapun, amin. Ya, nggak bisa. Tuhan itu mau berhubungan pribadi denganmu. Ya, Tuhan tuh pengen hubungan pribadi dengan kita. Waktu engkau ada masalah, datang. Alkitab bilang, masuk kamar, tutup pintu. Tempat berdoa yang paling benar-benar ampuh itu di mana? Orang Kristen sering tanya saya, kalau saya bawa grup ke Israel, Bu, di sini ini tempat yang paling ibu merinding kalau berdoa itu di mana, Bu? Di kuburannya Yesus, atau di rumah Imam Kayafas, atau di penjaranya ini? Saya bilang, kamu mau tahu tempat yang paling saya merinding berdoa? Di kamar hotel. Kenapa? Karena itu yang Alkitab bilang, Yesus bilang, kalau kau pengen doamu dijawab, masuk kamar, tutup pintu. Berdoalah pada Bapamu dari tempat yang tersembunyi, sebab Bapamu berada di tempat yang tersembunyi. Kau berdoa dari tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Ayo ngerti saudara, ya, kekristenan yang benar itu seperti apa? Kita sendiri yang harus datang. Waktu Yesus mati, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Kenapa? Karena ketika dulu ada tabir yang boleh masuk ke situ hanya imam besar. Untuk pengampunan dosa, Tuhan, aku nih bawa darah. Mereka di luar mempersembahkan korban, sembelih kambing domba. Mereka beli itu kambing domba yang tidak boleh ada cacatnya. Aku imam besar datang nih Tuhan, persembahan mereka, ampuni Tuhan dosa-dosa mereka. Kalau Tuhan berkenan, diampuni. Hanya imam besar. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib dan dia disebut sebagai anak domba Allah? Waktu dia mati, darahnya tercurah, tabir itu terbelah jadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi tabir antara kita dengan Tuhan. Semua orang berhak masuk sendiri untuk ketemu Tuhan lewat darah Kristus. Itu saudara. Dan akhirnya ketika saya bertanya sama Tuhan, siapa engkau Tuhan? Ya, dan puji Tuhan, Alkitab bilang kalau kau mencari Tuhan, Tuhan itu berkenan untuk ditemui.
Cari Tuhan sampai kau menemukannya. Waktu saya bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Saya dilawat Roh Kudus saat berjam-jam, saya nangis, merasa diri saya kotor, berdosa. Karena Alkitab berkata ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu. Yang pertama akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Makanya hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang tahu bahwa ada dosa, ada yang namanya kebenaran, dan ada yang namanya penghakiman. Kalau orang gak percaya ada penghakiman, berarti dia itu gak ada Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, kenapa ada Kristen-Kristen yang tidak tahu dosa, gak percaya akan ada penghakiman? Kita kan sudah gak dihakimi. Nanti Tuhan datang, kita langsung auto masuk surga, pret lu. Banyak orang Kristen yang model begitu. Saya bilang maaf ya, kamu mau ke istana presiden aja, itu nggak bisa sembarangan. Ya, ada kemarin orang diusir, datang pakai celana pendek, ditanya sama penjaga pintunya mau ngapain, mau ketemu, ini nggak bisa. Lu tahu nggak aturan datang ke istana presiden itu seperti apa? Kamu harus janjian dulu. Kamu layak atau tidak untuk masuk itu sudah ada aturannya. Apalagi kamu datang pakai celana pendek dan sandal begini, yang nggak mungkin diterima. Itu istana presiden. Yang hanya bangunan di dunia. Lah kalau di sorga, maaf saudara, itu tempat yang sangat mulia. Kau nggak disuruh pakai jas nggak, tapi kita harus pakai jubah kekudusan. Di kitab Wahyu dibilang, jagalah jubah itu tetap putih. Ada aturannya, karena sorga itu bukan untuk sembarang orang. Ya. Yang mengerti ini, Alkitab berkata, waktu Roh Kudus turun atas seseorang, Roh Kudus menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran, penghakiman. Untuk pertama kalinya ketika saya dijamah Tuhan, saya rasa diri saya kotor. Tadinya kagak, saya merasa paling benar, saya merasa paling baik. Ya, saya merasa yang salah itu orang tuaku, yang salah itu dia. Kenapa saya jadi begini? Karena kau, dan kau. Tapi ketika Roh Kudus turun, tidak ada kata yang terucap, saya cuma bilang, ampuni aku Tuhan, aku nih orang yang kotor, aku tuh berdosa. Karena roh pertobatan tercurah dalam hati kita. Mengerti akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bahwa penghakiman tuh ada saudara, kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yesus itu pertama kali datang sebagai juru selamat. Dia lahir ke dunia membawa keselamatan. Tapi dia akan datang kembali yang kedua nanti menjadi seorang hakim yang akan menghakimi semua manusia. Untuk kita ini bisa memberi pertanggungan jawab terhadap hidup kita selama kita ada di dunia. Dan kita akan diberi upah. Dan Rasul Paulus bilang, ketika aku mengenal Kristus, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Dulu saya suka dugem. Dulu saya suka, jadi sekarang kalau Anda baru belajar dugem-dugem, kasihan deh lu. Sekarang bukan zamannya nakal, sekarang zamannya tobat. Baru mau belajar. Belajar sama saya. Saya sampai mau bunuh diri dulu gara-gara ya sudah, ya itu iblis. Dia tipu kau dengan kesenangan duniawi, tapi pada akhirnya dia incar tuh nyawamu. Karena kau akan kosong. Ya, dengan saudara pikir saudara dugem, dunia gemetar itu ya. Gemetar-gemetar di sana, dan saudara pikir kebutuhan jiwa manusia. Ingat loh, jiwa kita ini tidak terbatas. Jiwa itu nggak terbatas. Waktu orang berpikir, oh kalau dulu saya berpikir saya punya uang 100 juta udah ada cukup itu, pasti aku happy banget. Setelah saya dapat 100 juta ternyata cuma begini 100 juta. Lalu saya bilang kalau saya punya 1 M pasti saya akan luar biasa. Setelah saya punya 1 M, cuma begini tuh punya 1 M. Karena jiwa tuh nggak terbatas. Kenapa banyak orang ini nikah lagi? Karena memang jiwanya itu nggak terisi. Ya, kita mau pikir saya akan cari suami yang seperti ini pasti akan begini. Waktu kau nikah, kau bilang, nggak seindah ekspektasi, ternyata kehidupan ini, pernikahan ini cuma seperti ini toh. Lalu akhirnya saudara cari lagi yang lain. Ya, saudara pikir, wah kalau saya nikah sama orang kayak begini pasti gini, pasti gini, pasti gitu. Ya, merindukan nanti suami yang dengar terus kalau dibilang ini. Makanya banyak orang sakit jiwa tuh di Jepang sekarang diciptakan robot untuk laki-laki itu pada nikah sama robot. Ada seorang pria yang dia udah cerai 3 kali.
Dia nikah sama robot, ditanya, kamu kenapa nikah sama robot? Saya udah 3 kali nikah sama perempuan, bikin pusing otak. Saya mau gila nikah sama perempuan. Jadi saya pilih nikah sama robot. Enak, nggak protes. Tapi dia lupa, lagi berhubungan robotnya korslet, mati kau. Semua kan ada resiko toh. Lah, apa sih hidup ini? Mau cari enaknya sendiri ya enggak bisa. Ya, jadi saudara, jadi kalau jiwa manusia ini loh, jiwa kita itu tidak terbatas karena itu jiwa ini hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas. Apa yang tidak terbatas? Tuhan. Kalau kita coba isi dengan sesuatu yang lain, ya makanya banyak orang sakit jiwa. Tapi kalau Tuhan sudah ada di sini itu udah saudara, apapun udah Tuhan itu udah segalanya. Ya, makanya sekarang saya hidup itu udah, Tuhan tuh udah segala-galanya nih buat saya, sudah nggak ada lagi yang lain. Ya, nggak ada yang kuingini lagi selain Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, karena barang siapa hidup menurut daging, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kau akan hidup. Jadi satu-satunya cara matikan daging kita, ya rohmu itu dihidupkan, dikuatkan manusia rohnya. Kalau manusia rohmu sekarat, bagaimana kau bisa kalahkan daging? Makanya aja orang bilang, saya tiap hari bersinah bu, saya tiap hari nonton film porno, gak usah angkat tangan. Saya tahu muka-mukanya di sini. Ya, tapi saya nggak mampu, kuatkan rohmu. Ya, kuatkan rohmu supaya dagingmu itu tunduk. Karena orang yang hidup menurut daging gak mendapat bagian loh di sorga. Alkitab yang bilang loh, sebab keinginan daging bertentangan dengan kehendak Bapa. Daging tidak mungkin tunduk pada hukum Allah. Karena memang dia memusuhi Allah. Tapi kita harus taklukkan daging kita. Makanya Rasul Paulus berkata, karena itu aku melatih tubuhku ini dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan karena dagingku. Ini daging ini bahaya sekali. Coba cubit dagingnya. Cubit semua, sakit gak? Nah itu. Memang daging itu gak bisa tersinggung. Sakit. Ya, dengar fitnah dikit, daging aku belum tahu ya dia siapa aku. Emang siapa lu? Ya, aku gini-gini punya harga diri. Piro harga dirimu? Sudah dibeli lunas sama Tuhan. Jadi kalau kau difitnah, diam aja, doakan orangnya, amin. Nggak usah banyak protes, dagingmu lagi dilatih sama Tuhan. Semakin kau dihina, enggak apa-apa, semakin dagingmu mati. Ambil kesempatan-kesempatan begitu itu untuk mematikan daging. Ini kok saya jadi lari ke daging terus ya? Padahal saya enggak mau berikhtiar untuk khotbah daging loh, tapi kok banyak ya daging di sini ya. Ya kita ngalir aja dengan Roh Kudus, saudara, hati-hati karena banyak anak muda di sini. Ya, kedagingan itu hal yang sangat bertentangan dengan Tuhan. Lalu saya mulai berubah, saudara. Karena semua orang yang berjumpa Tuhan Yesus pasti jadi. Amin. Pertanyaannya, sudah anehkah saudara? Ya, orang yang ketemu Tuhan Yesus aneh. Tadinya merokok, jadi nggak merokok. Aneh enggak? Aneh. Tadinya suka dugem, nggak dugem lagi. Aneh enggak? Aneh. Tadinya emosian, gampang tersinggung. Sekarang enggak. Aneh enggak? Aneh. Ya. Tadinya pakai baju yang belum jadi, nggak ada benangnya dipakai. Nah, sekarang terima Yesus, ya berubah. Pakainya sopan karena menyadari tubuh ini bait Allah. Aneh enggak? Aneh. Tadinya marah-marah, kepahitan, emosi. Ya, tadinya pelit, minta ampun. Setelah ketemu Yesus suka menabur, suka memberi. Itu aneh enggak? Saya berdoa saudara jadi Kristen yang berdampak saudara. Kalau ada orang, tuayan itu menguning sekarang. Sekelilingmu, temenmu, banyak orang stres, banyak orang depresi. Kau nggak perlu ayat hafal di dalam 1 Timotius pasal yang ke-7. Nggak usah alay lebay. Nggak usah. Kau cuma cukup rangkul dia dan katakan, aku mau berdoa ya buat kamu. Tuhan mengasihimu loh. Itu aja. Karena tuayan ini hari-hari ini menguning. Sedikit aja kita tuh jamah orang, dia bisa hari itu terima Tuhan Yesus. Ayo saudara, sudah berapa banyak jiwa yang kau menangkan buat Kristus.
Itu jadi pertanyaan karena ketika Tuhan datang, ketika kita mati, dia nggak tanya pencapaianmu, nggak ditanya ijazahmu, nggak ditanya upah kerjamu berapa, depositmu berapa, enggak. Yang dia tanya, berapa jiwa yang sudah kau menangkan bagiku selama engkau ada di dunia. Hari ini saya cuma mau bilang kalau Tuhan angkat hidup saya, saudara, hari ini saya diundang khotbah di kantor-kantor pemerintahan, depan pejabat, depan gubernur, depan wali kota, depan orang-orang besar. Apakah karena saya pinter? Enggak, karena saya memiliki sesuatu yang orang gak miliki. Apa itu? Firman Tuhan. Daud tuh bilang begini, Daud, aku ini masih muda, tapi aku lebih bijaksana daripada pengajarku. Kalau dipikir pengajar itu berarti kan orang yang lebih tua yang ngajarin kita. Tapi Daud bilang, aku lebih bijaksana dari mereka. Kenapa? Karena firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Apa yang membuat hidup kita ini bernilai? Cuma Tuhan. Jadi kau gak usah sok pinter, gak usah sok bisa. Karena ya satu-satunya yang bikin hidupmu itu berarti cuma Tuhan. Kalau orang gak punya Tuhan, sepinter apapun kau, gak ada Tuhan. Tapi ketika engkau punya Daniel, ya kenapa mereka diangkat Tuhan di Babel? Saudara tahu kisahnya, saudara baca sendiri nanti di rumah. Alkitab berkata, akhirnya raja cinta banget sama Daniel. Lalu ketika raja panggil semua penguasa-penguasa negerinya, bupati, wali kota dipanggil semua. Dia bilang, aku harus bagi dalam 3 daerah kekuasaan. Dan orang tertinggi yang memegang kedudukan itu Daniel. Mengalahkan semua para pejabat di Babel. Maka timbullah iri hati dari para pejabat di Babel. Mereka bilang nih orang baru. Orang lama apa orang baru? Orang baru, gak bahaya tah? Bahaya. Orang yang gak tahu datangnya dari mana, dari Yerusalem itu musuhnya, bayangkan saudara, itu negara musuhnya loh. Diambil, harusnya kan lu minoritas di sini. Terus lu sapa? Tapi karena ada Tuhan, mereka hidup kudus, mereka punya hikmat Tuhan dikatakan, sehingga dia diangkat menjadi orang tertinggi di antara para pejabat. Ketika dia diangkat mengepalai semua ke bupati-bupati dan wali-wali kota di Babel, mereka iri, mereka bilang gini, kurang ajar ya, ini anak satu, ini anak kemarin sore, anak muda bisa menduduki jabatan tertinggi dan di atasnya kita, di bawahnya dia, ya kita cari cara dong jatuhin dia. Maka mereka pengaruhi Nebukadnezar, tuanku raja, bukankah Tuhan itu udah bikin patung yang besar? Maka Tuanku keluarkanlah undang-undang, siapapun yang berdoa kepada Allahnya atau dewanya selain kepada dewanya Raja Nebukadnezar, itu harus dihukum mati. Lah raja dibilangin gitu, seneng dong, karena kami ini benar-benar mengabdi pada raja loh. Raja bilang, oke, segera bikin undang-undangnya, ketik, ditulis. Lalu raja ambil cincin materainya, dicap, itu tanda bahwa peraturan itu tidak dapat ditarik kembali sekalipun oleh raja. Lalu waktu Daniel dengar peraturan itu dibikin, apa yang Daniel lakukan saudara? Dia lari pulang ke kamarnya di rumah. Dia masuk ke loteng kamar, tempat setiap hari dia berdoa. Karena Alkitab berkata, sehari 3 kali Daniel berdoa kepada Allah. Lalu orang-orang itu ngikutin. Yuk kita ikutin dia yuk, dia pasti mau pulang doa. Mereka udah tahu jam doanya. Lalu dia berdoa, semua menyaksikan. Lapor ke Raja Nebukadnezar. Raja, ada orang yang tidak taat. Jadi raja harus segera menghukumnya. Raja bilang, siapa? Daniel. Sehari 3 kali dia berdoa kepada Allahnya. Maka Alkitab berkata, sedihlah hati Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena Daniel orang yang dia sayangi. Karena Daniel memiliki hikmat yang luar biasa. Makanya dia tempatkan. Saudara perhatikan, waktu Tuhan yang angkat engkau, 1000 tangan orang yang akan berusaha menjatuhkan engkau. Kau gak perlu takut. Sebab Tuhan yang menjamin. Ini yang bekerja sama semua gubernur, bupati-bupati, kepala-kepala daerah, wali kota. Lalu Raja Nebukadnezar bilang,
Hah, Daniel? Iya, jadi raja segera lakukan hukuman mati, lemparkan dia ke dalam gua singa. Ini raja tolong tanda tangan keputusannya, raja tok dengan cincin materainya. Dan Alkitab berkata, raja pulang ke istananya, di istananya dia berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum karena hatinya sedih. Kenapa harus Daniel yang kena hukum? Bahkan ada saat-saat Tuhan izinkan orang yang berkuasa pun gak bisa bela kau. Makanya jangan andalkan manusia, siapapun dia, mau pejabat, mau apa, mau siapapun, tetap andalkan Tuhan, amin. Karena di posisi ini raja orang tertinggi pemegang kekuasaan, tapi Tuhan izinkan raja gak bisa bikin apa-apa. Ya raja pulang dengan sedih hati, dia mengurung diri di kamar. Alkitab berkata dia tidak makan, tidak ada penyanyi masuk di ruangannya, tidak ada penari, semua close. Raja lagi berduka, orang yang dia sayang hari ini dilempar ke gua singa. Lalu pagi-pagi benar, sore itu Daniel dilempar ke dalam gua singa. Alkitab berkata, pagi-pagi benar raja itu gak tidur semalam-malaman. Subuh-subuh raja bangun dari tempat tidurnya, yang dia datangi pertama gua singa. Karena batu itu sudah ditutup, raja itu berdiri saudara di depan gua singa itu bertanya gini, Daniel, Alkitab berkata suaranya lirih. Ya, dia bilang Daniel, dia tunggu, kok gak ada suara. Dia panggil lagi, Daniel, ya, tiba-tiba Daniel menyaut, iya tuanku raja. Raja bilang, apakah Allah yang kau sembah itu sudah menolongmu? Apakah Allah yang kau puja itu yang tidak mau kau sangkal namanya itu sudah menolongmu? Dan tiba-tiba Daniel berseru dari dalam, iya raja, Allahku yang sudah aku sembah itu, yang kepadanya aku berdoa sehari 3 kali. Allahku itu yang sudah menyelamatkan aku, dan singa-singa ini tidak memakan aku. Saudara lihat, kita lihat saudara, Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, ayat yang ke-14, di sana dikatakan Daniel 6 ayat 14. Ya, Daniel pasal yang ke-6 atau ayat yang ke-15 bisa tayangkan, Daniel 6 ayat yang ke-15. Waktu mereka lapor bahwa Daniel orang yang sudah harus dihukum mati, Alkitab berkata setelah raja mendengar hal itu maka sangat sedihlah ia. Ya, dan ia mencari cara untuk melepaskan Daniel. Loh, raja itu masih cari cara loh. Ya, Daniel pasal 6 ayat yang ke-15. Ya, multimedianya kurang copy. Ya. Setelah raja mendengar hal itu dikatakan, maka sangat sedihlah ia. Lalu apa? Ia mencari jalan untuk apa? Melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Raja itu masih terus berusaha cari cara supaya Daniel itu bebas, nggak masuk gua singa. Tapi saudara, apa daya? Ya hukum udah dibuat, sudah ditok dengan cincin materainya, nggak bisa ditarik. Ada saat-saatnya di hidup ini bahkan orang tuamu gak bisa tolong kau. Ya, jadi jangan pernah harapkan siapapun yang kau pikir bisa tolong. Andalkan Tuhan. Lalu dikatakan di sana, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah raja bahwa menurut undang-undang orang Persia tidak ada larangan dan keluaran yang dapat diubah. Mereka bilang, raja jangan macam-macam ya. Gak ada lagi undang-undang yang bisa kau rubah sekalipun kau tuh raja. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana, coba lihat. Ya, ayat selanjutnya dikatakan di sana saudara, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel. Ya, dikatakan lalu sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, dan berbicaralah saudara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah itu dengan tekun, dialah kiranya akan melepaskan engkau. Raja bilang, aku udah gak bisa. Ya biar Tuhan yang kau sembah dengan tekun itu aja yang lepaskan engkau. Ya, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya. Dan dengan cincin materai itu para pembesar-pembesarnya. Supaya dalam hal ini Daniel tidak dapat lagi dibuat perubahan apa-apa.
Bayangkan ya, orang itu kalau memang mengiri hati saudara, dia akan cari cara untuk bunuh engkau, untuk halangi karirmu, untuk lakukan sesuatu agar kalau bisa kau mati. Kenapa kita perlu bergantung sama Tuhan? Karena dunia ini terus berubah. Kita nggak pernah tahu, ada orang-orang, kita ini hidup benar, baik, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita hidup jahat juga, banyak juga yang tidak suka. Ya karena memang ya namanya manusia itu, tidak semua orang suka dengar berita keberhasilanmu. Banyak yang nangis waktu dengar kau berhasil. Karena mereka nggak suka memang. Ya. Tapi sebaliknya ketika kau sial, banyak akan tersenyum dan tertawa. Inilah kehidupan. Ya. Dan ketika orang nggak bisa tolong, ya udah, ya orang iri hati pengen bunuh, nggak bisa dibuat apa-apa. Lalu ayat yang selanjutnya dikatakan di sana, lalu pergilah raja ke istananya saudara, dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh orang penghibur-penghibur, penyanyi datang, dia tidak dapat tidur. Bayangkan raja nggak tidur loh, nggak makan, nggak ada penyanyi. Biasanya kan malam di istana raja itu rame, Inul diundang, Dewi Persik diundang, nyanyi saudara, Justin Bieber ya. Tapi kali itu raja bilang, nggak, aku lagi sedih. Karena orang yang aku sayang mau dihukum mati. Dan lalu kita berkata pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, raja langsung berdiri dari tempat tidurnya dan dia buru-buru pergi ke gua singa, pengen tahu Daniel itu udah mati. Dia sedih sekali. Ketika ia sampai dekat gua itu apa dikatakan? Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Pelan-pelan dia ngomong gini, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu sudah sanggupkah ia itu menolong dan melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel bilang kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Kaget, padahal raja ngomong pelan-pelan karena dia berharap nggak ada suara pasti. Udah tinggal tulang belulang, udah mati nih. Ternyata dia bilang, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku memang tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tidak salah di hadapan Allah, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku juga gak melakukan kejahatan. Pastikan hidupmu dalam kekudusan, karena waktu kau dianggap Tuhan tidak bersalah, maka pembelaan itu datang dari tangan Tuhan. Ini mati loh, depan mata mati, udah gak ada jalan, udah gak ada yang bisa tolong sudah. Tapi Tuhan menolong. Dan dikatakan di sana saudara, Allah telah mengutus malaikatnya. Lalu dengan sukacita raja memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa kepadanya karena ia percaya kepada siapa? Allah. Amin saudara. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan akan lindungi engkau saudara. Seberapa banyak pun orang ingin menghancurkan hidupmu, saya ini udah mengalami saudara. Orang mau tutup pelayanan saya, suami saya dituduh curi keyboard. Bayangkan model suami saya begini dituduh curi keyboard di gereja. Astagfirullah subhanallah. Benar-benar itu ya kebangetan fitnahnya. Foto kami ditayangkan di gereja besar di Jakarta, berapa cabang. Orang ini ya sudah tidak lagi pelayanan di gereja ini. Apapun yang mereka lakukan di luar gereja tidak bertanggung jawab. Bayangkan saudara, kami lakukan salah apa? Saya datang sama Tuhan, doa Tuhan, engkau tahu aku tidak salah. Engkau tahu suamiku tidak salah Tuhan. Tapi orang memperlakukan kami seperti ini Tuhan. Bagianku melepaskan pengampunan, selanjutnya Tuhan yang bekerja. Dia berkata, saya tutup pintu pelayananmu. Dan setelah itu benar. Semua pelayanan, Bu, cancel dulu. Cancel. Karena yang ngomong ini seorang yang punya nama, punya jabatan. Bayangkan kami cancel ya Bu, cancel. Kenapa? Enggak, pokoknya cancel aja. Dalam waktu singkat saya nggak punya pelayanan. Untuk makan aja kami sulit. Waktu itu lagi nyicil rumah, nggak bisa bayar cicilan rumah, dikejar debt collector. Nggak cukup di situ, debt collector dia promosiin di semua, dia lihat di Instagram gereja-gereja yang pernah undang Debbie Basir, dia WA semua ke orang-orang itu, orang ini utang nggak bayar. Lalu beberapa gereja itu telepon saya, Bu, ibu nggak bayar utang ya? Bayangkan saudara, dihancurkan hidup kami, kalau bisa mati sekalian. Dan saya nggak bisa buat apa-apa. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Yang saya punya cuma Tuhan. Dengan satu pengharapan saya bilang, Tuhan, Engkau tahu kami tidak bersalah.
Tuhan yang tahu hidup kami. Dan Tuhan tidak buta, saudara. Hari ini, semua gereja itu, Bu, boleh pelayanan di gereja saya, udah full. Penuh jadwal saya, maaf. 2 tahun ke depan sudah penuh. Benar, saudara. Waktu Tuhan buka, Tuhan bilang sabar, ada waktunya aku akan menolong engkau. Tiba-tiba pandemi Tuhan buka, saudara. 2018 Tuhan suruh saya bikin channel YouTube. Ya, saya dapat suara Tuhan, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Kita nggak tahu kalau 2020 akan ada pandemi. Nggak tahu. Saya ambil langkah, kita mulai bikin YouTube di situ. Tiba-tiba 2020 pandemi, Tuhan bilang, karena aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa. Bahkan berkat bangsa-bangsa, bukan cuma Indonesia, tapi bangsa-bangsa. Orang tutup pintu di Indonesia, aku akan buka. Ayo cepat. Lah saya kan gak ngerti media, saya pergi ke TV-TV swasta, TV kabel yang ada di Jakarta. Saya mau syuting nih, saya dapat visi, Tuhan bilang ambil dunia media. Oke, ibu ada uang 60 juta, bayar dulu. Bikin 10 episode, 1 episode 6 juta. Saya tanya, saya bayar 60 juta, pasti tayang? Belum pasti. Dalam hati saya, uang aja saya enggak ada. Udah gitu kalau ada pun saya pinjem-pinjem mungkin. Tapi enggak pasti tayang ini. Langsung muntaber saya, saudara. Mundur teratur tidak berkabar, muntaber. Biar tahu-tahu sedikit ya istilah-istilah dari Indonesia. Orang Indonesia itu sangat-sangat kreatif bikin istilah. Ya, maka ubur-ubur ikan lele. Ya, harus tetap bersyukur, Le. Lalu saudara, saya datang disuruh bayar, nggak ada duit saya, apalagi nggak pasti tayang. Ya muntaber sudah, mundur teratur tidak berkabar. Hari ini itu TV, WA saya terus, Bu. Kita mau kerja sama dengan ibu. Ibu yang tentuin berapa kali tayang, minta persembahannya berapa, nanti akan kami pertimbangkan. Saya bilang maaf, penuh. Tuhan itu kalau ngangkat kita nggak tanggung-tanggung. Akhirnya 2018 kami mulai bikin YouTube. Saya mulai ini, ya Tuhan bukakan begitu gara-gara saya pelayanan ke Bali. Saya lihat ada orang syuting-syuting di restoran situ. Saya tanya, Mas, kamu lagi bikin apa nih? Bikin TV, Bu, di mana? Di YouTube. Oh bisa, bisa. Ya tergantung ibu punya konten apa. Dalam hatiku biasa aja, keles. Baru nanya aja udah sirik. Memang orang-orang itu banyak sirik, saudara. Ya, sekarang yang dia bikin itu udah tutup. Nggak berkembang. Yang waktu itu dia ngomong ke saya, ya tergantung ibu emang punya konten apa. Biasa aja, nggak usah gitu. Dia nggak tahu saya sedang bawa satu visi Tuhan yang besar. Saya pulang dari Bali, saya bilang ke suami saya tahu YouTube nggak usah bayar. Syuting pakai iPhone bisa, nggak usah pakai studio yang mahal-mahal. Kita cari lightingnya sinar matahari saja. Murah meriah dari Tuhan semua, ya toh? 2018 bikin YouTube. Mulai naik pelan-pelan, tayangin khotbah, lumayan yang nonton. Pas 2020 pandemi, channel saya waktu itu baru 50.000 subscribe-nya. Belum dapat uang lagi dari YouTube waktu itu. Tapi kami cuma setia aja, memang tujuannya Tuhan bilang kan ambil alih dunia media untuk Injil. Tiba-tiba pandemi datang, saudara. Saudara tahu, gereja tutup, semua orang gak bisa ibadah. Ya, channel saya satu hari nambah 1.000 subscribe satu hari. Kok enggak wow ya? Wow dong. Sudah punya channel belum? Ngerti nggak susahnya cari subscribe? Biar saudara share 10 orang, untung-untung 1 yang subscribe. Iya nggak? Ya. Udah share 1 video, nonton 2. Itu pun saya sama temen saya udah saya ancam, nonton. Awas. Udah pakai ancaman itu. Ya saya punya itu, saudara, di pandemi 1 hari 1.000 nambahnya. Padahal YouTube bilang kalau ada channel 1 minggu nambah 1.000 tuh hacker. Lah punya saya di hacker malaikat. Hari ini hampir 900.000 subscribe-nya. Saya doa tahun ini 1 juta subscribe, amin. Dan bukan cuma itu, saudara, benar, tuaian bangsa-bangsa. Bagaimana Tuhan memberkati kami lewat YouTube. Ketika pandemi datang, yang tadinya kita mau jual rumah, mau pulang ke Solo karena bertahan dengan 3 anak di Jakarta, nggak ada uang, pelayanan tidak ada sama sekali.
Waktu pandemi itu saya baru bilang sama suami gini, kita ini terlalu berani percaya Tuhan loh. Nggak ada gaji bulanan ternyata kita. Hidup itu cuma dengan iman. Terlalu berani kita ini. Terus kita sekarang hidup bagaimana? Tapi saya cuma bilang, Tuhan aku tuh percaya. Ini adegan berbahaya, jangan kau tiru. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, kita benar-benar nggak ada gaji bulanan, bener. Makanya saya nggak bisa kredit apa-apa. Ditanya, ibu mau kredit rumah, slip gajinya ada bu? Enggak. Lalu terus ibu ini datang mau kredit, soalnya saya ini bekerja untuk Tuhan. Tuhan kan tidak terlihat pak. Terus gaji saya dengan iman. Terus kata orang banknya gini, maaf bu, bank kami tidak menerima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos saya tidak beriman. Iya kan saudara, jadi bingung kan. Dan memang ya seperti itu kenyataannya. Tapi ketika pandemi saudara, wow, Tuhan itu genapi benar tuayan bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Ya, tiba-tiba kami juga akhirnya dimonetisasi itu channelnya dan tiap bulan kami dapat gaji dari YouTube, puji Tuhan. Ya, enggak usah ditanya berapa, nanti kau syok lagi. Ya, terus tiba-tiba di masa pandemi itu, ya saya ditelepon sama bank, ibu-ibu harus menghadap ke bank, kenapa ini kok rekening ibu bukan begini loh. Dulu padahal tiap bulan minta maaf itu rekening. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Padahal nggak lebaran minta maaf terus. Ya, tapi ketika Tuhan memberkati, ya di tengah masa pandemi kami yang tadinya mau jual rumah, mau gini-gini, ya nggak jadi saudara, karena Tuhan itu cuma semudah dia membalikkan telapak tangan, cuma semudah dia berfirman. Di tengah masa pandemi akhirnya kami bangun gereja-gereja di desa-desa, kami bantu hamba-hamba Tuhan di pelosok. Bahkan setelah pandemi saya bangun sekolah misi di Bandungan, Semarang, itu Tuhan kasih visi kami sekolahin orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan. Dari Papua, dari pedalaman semua, gratis selama 6 bulan. Dalam waktu 7 bulan pembangunan sekolah selesai dengan biaya miliaran yang tidak masuk akal. Tapi saya nggak pernah pakai proposal, saya nggak pernah ngomong, Tuhan yang bekerja. Dan hari ini saudara, saya mau bilang sama kamu, apa yang terjadi di Alkitab itu bukan dongeng. Ya, kalau masih ada kitab boleh ditambah sini, Debbie 1. Saya cerita tentang lo, ini kan tokoh-tokoh ini karena mereka ngalami Tuhan kan. Ya, maka pada tahun 1994 ada seorang yang bernama Debbie berasal dari Poso. Ketika itu dia akan bunuh diri karena dia sudah kehilangan harapan dengan hidupnya akibat dosa. Lo benar gak saudara? Tapi saat itu dia berkata, Tuhan adakah engkau di dunia ini? Lalu Debbie 3 ayat 4 berkata, nanti dibilang saya sesat lagi mau bikin Alkitab baru ini ya. Tapi saya cuma mau bilang real, firman Tuhan itu real, Alkitab itu real. Sehingga kau bisa mencatat kisah hidupmu masing-masing, amin. Itu yang dinamakan kitab kehidupan. Kehidupanmu itu yang dicatat. Apakah namamu itu masuk? Ya kalau catatannya cuma begini, Bambang, ada Bambang sini toh. Kalau ada Bambang saya ganti lagi Joni. Ada lagi saya ganti lagi, Bejo gitu ya. Bambang 1 adalah seorang hidup bernama Bambang. Tiap hari dia nonton film porno, bersinah. Kalau kisah hidupnya begini gak dicatat. Kata malaikat bikin kotor, gak usah dicatat. Makanya pastikan nama kita tuh tercatat dalam kitab kehidupan. Dan itu Alkitab real. Makanya saya tuh gak pernah bilang Alkitab tuh dongeng. Saudara mungkin baca kisahnya Yusuf ini. Saudara udah berpikir, aduh ini kayaknya dongeng ya. Jangan loh saudara. Karena hari-hari ini anak-anak muda, apalagi Gen Z ini, banyak yang udah gak percaya Tuhan. Ya, ada satu anak sekolah minggu di Jakarta, bukan di sini. Pulang sekolah minggu, mamanya bilang, Dek, tadi di sekolah minggu diajari apa? Jadi gini loh, Mam, ceritanya. Gimana? Itu guru cerita ya, Mam. Ketika itu bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu ada laut di depannya. Terus Musa ambil handphone. Terus Musa telepon tentara Israel, lalu datanglah helikopter, Mam. Lalu helikopter mengangkat mereka, menyeberang laut itu dan sampai ke sebelah. Terus mamanya bilang, kayaknya kamu bohong.
Karena ceritanya bukan seperti itu. Dia bilang, hello mam, gue ceritain lu aja yang masuk akal, lu gak percaya. Apalagi kalau gue ceritain yang itu guru sekolah minggu bilang, hello ada jalan di depan, lalu Musa ambil tongkat dan jadi jalan, hello please. Apakah menurut lo itu gak gila? Ini loh anak sekolah minggu sekarang begitu. Dia udah gak percaya firman. Yang lebih parah lagi, ada anak sekolah minggu namanya Yosua. Tiba-tiba dia nangis di ruang sekolah minggu di luar. Bapaknya tanya, kenapa lu nangis Yosua? Itu ibu sekolah minggu di dalam bilang aku yang robohkan tembok Yeriko. Terus mamanya tanya, tapi lu kan nggak lakukan itu kan? Ya enggak lama, bukan aku. Bapaknya bilang, astaga kayak gitu juga kalian itu ribut. Tinggal tanya aja berapa kerugiannya, papa bangun lagi nanti tuh tembok. Mulai dari emaknya, bapaknya, semuanya tidak ngerti firman. Makanya ya hidupnya kayak begitu. Kalian, saya cuma mau bilang, sepinter apapun ilmu yang kamu punya, Alkitab, firman Tuhan itu penuntun hidup yang paling benar, amin. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ayo hormati Tuhan.